sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Dumateng sedaya bapak-bapak, ibu-ibu, kula nyuwun dumateng panjenengan sedaya niyataken dugi mriki pados ridhone Gusti Allah nyambungke tali silaturahmi, sebab nek niate panjenengan setunggal nyambungke tali silaturahmi niki mengke sampun rangkum sedaya hajate panjenengan. Jadi saya minta ke panjenengan semuanya ketika datang ke sini niatkan satu untuk mencari ridha Allah, kita sambungkan tali silaturahmi, karena apabila niatnya satu untuk menyambungkan tali silaturahmi ini nanti akan mencakup semuanya, dijauhkan dari segala bala, disembuhkan segala penyakitnya dan dipanjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Maka niatkan satu saja, yaitu untuk mencari ridha Allah, menyambungkan tali silaturahmi, karena ini adalah perintahnya Allah, supaya nanti tidak ada kecewanya. Kalaupun sembuh, itu semuanya memang menjadi ketentuan Allah dan menjadi kehendak Allah, panjenengan sakitnya sembuh. Tetapi kalaupun belum sembuh, panjenengan berarti memang diberikan waktu oleh Allah, diberikan ujian untuk lebih mendekat diri kepada Allah. Ada salah satu sahabat baginda Rasulullah SAW yang datang kepada beliau. Beliau ini mempunyai sebuah penyakit yang disebut dengan penyakit Taifun. Penyakit Taifun itu ialah penyakit yang diderita karena gangguan psikis. Tetapi ini orang yang bertakwa, ya, orang yang bertakwa. Beliau ini menerima penyakit, menyampaikan terkena penyakit, yang penyakit itu disebut dengan penyakit Taifun, atau dari beberapa kalangan menyebutkan penyakit itu sebagai penyakit epilepsi atau gangguan di bagian kepalanya atau di bagian psikisnya, begitu. Ketika beliau menyampaikan, "Ya baginda Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar sakit saya ini sembuh." Kata baginda Rasulullah, "Ketika nanti saya berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Allah, nanti sakitnya panjenengan sembuh. Tetapi kalau panjenengan sabar menerima sakitnya, maka panjenengan akan dimasukkan ke dalam surga." Amin ya rabbal alamin. Jadi ada penyakit yang memang sebaiknya segera sembuh, dan ada beberapa penyakit yang memang sebaiknya tidak langsung sembuh supaya lebih mendekat diri kepada Allah. Sering sekali saya menemukan saudara kita yang terkena penyakit memang sebagai penghilang dosanya. Ada memang sebagai penyakit adalah bentuk ujian dari Allah. Ada yang penyakit adalah teguran dari Allah. Tetapi semuanya penyakit itu datang karena Allah sayang kepada kita. Mungkin kita ketika sehat lupa kepada Allah, maka kita dikasih sakit supaya ingat kepada Allah. Mungkin ketika kita sehatnya jarang sekali digunakan untuk beribadah kepada Allah, maka itu diberikan sakit supaya lebih bisa mensyukuri nikmat sehat, supaya ketika sehat bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah. Ini langsung mawon saya lakukan ruqyah. Ruqyah ini artinya adalah suwu itu artinya sembur, gitu ya. Jadi bahasa arti dari ruqyah itu ialah sembur, gitu, disemburkan atau ditiupkan, gitu ya. Jadi
Kalau ada yang meniup-niup jangan terlalu fanatik. Nanti kalau ada orang bilang subuh itu mesti syirik, repot nanti. Langsung saja, panjenengan semuanya mantapkan di dalam hati panjenengan, bersihkan, jernihkan tauhid akidah panjenengan bahwa kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Kita ini hidup karena dihidupkan oleh Allah. Kita ini sehat karena disehatkan oleh Allah. Mungkin kita ketika sehat banyak lupanya kepada Allah. Ketika kita diberikan duduk ini adalah duduk yang banyak diharapkan oleh banyak orang yang ingin duduk seperti kita, karena terkena penyakit wasir sehingga kalau duduk sakitnya luar biasa. Mungkin kita kalau duduk jarang digunakan untuk duduk tahiyat, jarang digunakan duduk untuk zikir, lebih banyak duduk ngomongin orang, lebih banyak duduk nonton hal-hal yang tidak berguna, atau mungkin malah hal maksiat. Maka ketika kita bisa duduk, semoga nanti duduknya digunakan untuk ingat kepada Allah. Ketika kita bisa berdiri ini, bisa jadi berdirinya kita saat ini adalah berdirinya diharapkan oleh banyak orang yang ingin bisa berdiri seperti kita ini, karena tidak bisa berdiri terkena penyakit stroke atau lumpuh. Kita yang bisa bangun tidur langsung berdiri ini, mungkin berdirinya kita jarang sekali digunakan untuk berdiri ketika sholat, jarang digunakan berdiri untuk sholawat, lebih banyak berdirinya untuk maksiat. Semoga nanti berdirinya kita lebih banyak berdiri untuk beribadah, bekerja, menyenangkan keluarga, itu juga adalah ibadah. Mungkin kita selama ini diberikan pendengaran yang kita gunakan saat ini bisa jadi adalah pendengaran yang banyak diharapkan oleh orang yang ingin bisa mendengar seperti kita karena terkena penyakit tuli. Mungkin pendengaran kita sering kita gunakan untuk dengerin omongan yang tidak bagus, hasut, kebencian, hasad, iri, dengki dan sebagainya. Semoga pendengaran kita ke depan nanti lebih bisa kita gunakan untuk mendengarkan ayat suci Al-Quran, karena yang membaca maupun yang mendengarkan itu nanti doanya, pahalanya sama, dosa atau pahalanya juga sama. Mungkin kita ini selama ini diberikan mulut, padahal mulut ini bisa jadi adalah mulut yang digunakan bicara oleh kita ini, bisa jadi yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin bisa berbicara seperti kita. Mungkin banyak saudara kita yang nggak bisa bicara karena stroke. Kita yang bisa bicara ini mungkin lebih banyak bicara yang nggak ada gunanya, marah-marah, ngomong yang nggak ada gunanya. Semoga aja ke depannya nanti mulutnya lebih bisa digunakan untuk zikir, untuk baca Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Semoga yang pertama, mantapkan, jernihkan tauhid dulu, akidahnya bahwa kita ini ada karena diadakan oleh Allah, kita ini kuat karena dikuatkan oleh Allah, kita itu sehat karena disehatkan oleh Allah. Yang kedua, kembali ke hitah bahwa Al-Quran itu adalah syifa. Al-Quran itu adalah obat berbagai macam penyakit. Zaman dahulu belum ada dokter, orang itu berobatnya ya cuma itu aja sembuh begitu. Jadi yang terpenting ialah kebersihan hatinya. Cara membersihkan hati bagaimana? Dengan cara menjaga wajah, meminta dengan sungguh-sungguh. Lalu bagaimana caranya minta sungguh-sungguh? Yaitu dengan cara beriyadah, memintanya dengan berpuasa, dengan melek. Makanya orang dulu itu doanya mandi karena betah melek, betah luwi. Kalau sekarang baca satu kitab semuanya disebulin, tidak punya budget. Karena apa? Karena tidak betah melek, tidak betah luwi. Kalau ingin batinnya kuat, maka jasadnya di sini harus lemah. Caranya melemahkan bagaimana? Ya mengurangi semua kesenangan dunia, makan, minum, wanita dan semuanya yang bersifat dunia ini harus